mahasiswi D3 Keperawatan tingkat 3. Dan bersama saya Windiana, mahasiswi dari D3 Keperawatan tingkat 3. Hari ini kami akan membahas mengenai podcast program unggulan di Stika Cirebon, yaitu program bahasa Jepang. Bersama narasumber kami, Ohayou gozaimasu, Sensei Ayu. Ya. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Sensei Septi Ayu Maulani. Ya, betul. Sebagai pengajar bahasa Jepang di Stika Cirebon. Ya, betul. Ya, Sensei. Selamat pagi semuanya. Ohayou gozaimasu. Baik Sensei, terima kasih atas kedatangannya Sensei untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Baik Sensei, di sini kami akan bahas mengenai bagaimana sih program Jepang yang ada di Stika Cirebon Sensei dengan strategi belajar bahasa Jepang Sensei. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Sensei Ayu. Ya. Untuk pertanyaannya boleh sekarang langsung bertanya. Ya, silakan. Kita Programnya dulu aja. ya, mengenai program Jepang Sensei ya. Menurut Sensei, bisa dijelaskan apa sih Sensei kelebihan dari program Jepang ini Sensei untuk mahasiswa seperti itu Sensei? Di Stika Cirebon itu kan sebenarnya sudah dari tahun 2008 ya pembelajaran Sensei. bahasa Jepang itu ada gitu ya. Dan sudah dari tahun 2008 juga lulusan dari Stika Cirebon itu bekerja di Jepang. Tetapi memang sektornya sampai dengan saat ini ya karena kita bergeraknya dalam bidang kesehatan, jadi ya kita terfokus untuk bidang kesehatan, yaitu untuk menjadi perawat lansia. Jadi ya memang di Stika Cirebon ini mendesain untuk lulusannya agar bisa untuk siap kerja ke luar negeri gitu. Jadi pasarannya bukan hanya untuk dalam negeri, tapi untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah kebetulan di Jepang ini memang memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk tenaga keperawatan yang ada di Indonesia untuk bisa berkarir di sana gitu. Jadi memang bekerjanya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi memang yang disiapkan untuk bisa bekerja lama di sana dan berkarir, dan keluarganya juga bisa dibawa ke Jepang semuanya. Seperti itu. Sangat menarik ya Sensei untuk program Jepang ini bagi mahasiswa ya Sensei ya. Berarti setelah lulus kita pasti nggak hanya berkecimpung di Indonesia saja Sensei, tapi di luar juga ya Sensei ya. Baik Sensei, sangat menarik ya Sensei ya. Terus ada lagi Sensei mengenai, bisa dijelaskan rincian dari program Jepang ini Sensei? Ya, jadi kan kalau di Stika Cirebon ini keunggulannya itu bahasa Jepang itu masuk dalam kurikulum ya. Jadi makanya kalian juga belajar kan bahasa Jepang belajar ya. Sensei. Nah, seperti itu. Nah, tetapi nanti karena kita punya tujuan untuk menjadi perawat lansia itu kan kemampuan berkomunikasi yang utama ya. Kan kalian juga merasakan ya menjadi perawat itu kemampuan komunikasi nomor 1. Jadi nanti kita mempersiapkan juga kelas khusus untuk persiapan yang memang untuk anak-anak yang mau berangkat ke Jepang gitu. Dengan target pembelajaran sampai dengan N4. Nanti setelah lulus N4 ya langsung kita proses untuk pemberangkatan ke Jepang seperti itu. Oh baik Sensei, berarti memang sangat menarik ya teman-teman ya Sensei. Betul, sangat menarik sekali nih teman-teman. Baik buat teman-teman yang mau daftar untuk program Jepang, ayo buruan deh daftar pokoknya, menarik banget karena ini untuk pengalaman juga ya. Ya betul, jadi memang seperti itu di sini. Baik Sensei. Luar biasa sekali gitu, maksudnya memang benar-benar di Stika Cirebon ini memberikan lahan yang sebesar-besarnya gitu untuk kalian, kemudian mendatangkan kami juga, saya sebagai pengajar bahasa Jepang, kemudian juga ada natifnya juga, saya Sensei kan yang dari Jepang asli untuk mengajar kalian secara langsung. Nah itu kan juga jadi nilai tambahan yang tidak mungkin didapatkan di sekolah lain ya. Benar Sensei, benar banget Sensei. Ya. Terus Sensei seperti ini Sensei, kan mahasiswa ini kan mungkin banyak banget di sini Sensei ya yang mau untuk pergi ke Jepang Sensei ya. Kira-kira biar kita ini mempermudah gitu Sensei untuk ikut program ke Jepang sehingga kita ini langsung berangkat ke Jepang itu gimana itu Sensei? Gitu loh Sensei. Kalau saya pribadi sih ya, saya kan juga pembelajar bahasa Jepang gitu. Cuma memang tujuan saya kan bukan mau menjadi perawat lansia di Jepang ya. Caranya itu ya gampang. Ketika kalian suka sama anime atau suka sama drama-drama Jepang ya tontonlah gitu. Jangan drama Korea ya. Kalau drama Korea kan bahasa Korea gitu. Jadi nontonnya drama Jepang atau anime Jepang lah minimalnya. Jadi nanti terbiasa kan sama kosakata yang ada dalam bahasa Jepang. Nah, itu juga salah satu strategi
untuk belajar bahasa Jepang supaya lebih cepat gitu. Jadi nanti pada saat pelafalannya juga terbiasa, kemudian terbiasa mendengar, jadi terbiasa, oh begini loh bahasa Jepang seperti itu. Nah makanya saya juga tidak terlalu sulit kalau misalnya mengajarkan ke anak-anak yang hobi banget nonton anime gitu. Biasanya Naruto, One Piece dan lain sebagainya. Tapi nontonnya jangan yang di dubbing pakai bahasa Indonesia, nontonnya yang berbahasa Jepang, nanti bacanya subtitlenya aja seperti itu. Itu juga jadi termasuk strategisnya ya Sensei Ya, untuk banyak belajar. banget sih kalau strategi pembelajaran bahasa Jepang. Nah, Sensei buat program Jepang tuh kita magang atau kerja tetap sih? Sensei? Jadi tahapannya itu mau program apapun ya semua itu 3 tahun di awal itu istilahnya kontrak awalnya tuh 3 tahun dulu. Nanti setelah 3 tahun itu bisa jadi pekerja tetap di sana kalau betah gitu. Pasti betah Sensei kan di Iya. Jepang kan. Tapi memang kalau yang dari lulusan Stikes Cirebon ini 80% itu stay daripada yang pulang. Kalau yang pulang biasanya yang cewek-cewek nikah gitu, jadi karena pasangannya tidak mau dibawa ke sana, atau mungkin kan dia ketemu pacarnya tuh sebelum berangkat ke Jepang tuh pacaran dulu kan, janjian tuh akhirnya ya pokoknya macem-macem deh ceritanya gitu. Iya, Nah tapi karena si suaminya ini nggak mau dibawa ke Jepang ya mau nggak mau, jadi akhirnya setelah yang cewek 3 tahun di sana pulang nikah ya sudah nggak balik lagi gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok rata-rata betah karena istrinya mau dibawa ke Jepang. Soalnya enak ya Sensei di Jepang. Iya baik Sensei. Seperti itu. Kalau untuk untuk belajar bahasa Jepang Sensei, kan pasti mahasiswa kan kurang apa namanya daya tarik untuk belajar bahasa Jepang kan kurang banget Apalagi gitu kalau Sensei. misalkan orang-orang kayak K-pop gitu, Sensei. Iya ya, tapi ketika kalau saya pribadi ya, kalau ketika kita suka dengan budaya asing ya, maksudnya ketika kita terbuka gitu pemikirannya untuk menyukai budaya asing kayak K-pop gitu-gitu, itu akan lebih mudah untuk menyukai, lebih mudah untuk belajar bahasa Jepang juga. Karena kalau apalagi yang udah bisa bahasa Korea gitu misalnya ya, terus mau belajar bahasa Jepang tuh gampang. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita sudah bisa bahasa Jepang, mau belajar bahasa Korea itu gampang. Jadi ketika kita sudah terbuka, membuka diri kita, membuka pikiran kita untuk mempelajari bahasa asing ya selain bahasa Inggris ya, itu akan jauh lebih mudah untuk mempelajarinya gitu. Iya. Karena kan kita udah tertarik nih buat belajar kan, jadi nanti cari-cari tahu sendirinya tuh akan lebih mudah. Ya, paling begitu aja, tinggal ditambahin. Kalau misalnya sukanya K-pop, berarti tinggal dengerin lagu-lagu yang berbahasa Jepang gitu. Oh iya, Iya kan? Iya benar juga Sensei untuk metodenya. Iya. Sebenarnya kalau untuk otodidak juga bisa ya Sensei, nggak harus kursus ya Sensei ya. Banyak banget yang seperti itu. Iya Sensei, soalnya kan apa harus tuh Sensei? Kita harus ngambil bimbel, kursus atau gimana itu Sensei untuk belajar bahasa Jepang? Kalau gini ya, kalau kita tujuannya mau apa dulu gitu. Kita mau belajar bahasa asing itu tujuannya mau apa? Kalau memang iya tujuannya mau bekerja ke Jepang, itu mau tidak mau kita harus mengambil kelas. Karena kalau tidak mengambil kelas akan sulit gitu. Karena pemahaman otodidak itu kan pemahamannya by Google ya. Semuanya dicari di Google. Memang sih istilahnya Google tuh semua serba tahu. Tapi kan kalian juga merasakan ya kalau yang namanya bahasa Jepang tuh kan berbeda gitu ya. Jadi tetap saja gitu ada bagian-bagian yang tetap harus menggunakan pengajar untuk menjelaskannya seperti itu. Tetapi memang kalau yang dibantu dengan belajar otodidak itu saya pun mengajarnya akan jauh lebih ringan dan lebih cepat gitu kalian pemahamannya. Dibanding yang sama sekali tidak mencari tahu apa-apa gitu, yang nol banget. Nah, itu saya akan susah untuk, dan nanti kemampuan kalian untuk meningkatnya juga akan sulit gitu. Tapi kalau yang udah cari tahu informasi banyak, udah banyak informasi, saya ngajarinnya gampang. Nah, kalian untuk ke tahap selanjutnya tuh lebih cepat. Kan nggak cukup di level dasar aja kan pembelajaran, pengennya kan sampai setara natif kan buat ngomong iya, kan. bener banget sih. Gitu kan. Nah, untuk bisa cus seperti itu kan ada tahapan ya. Nah, tahapannya itu yang lumayan sulit untuk didapat untuk Bener Sensei, soalnya apalagi ditambah kalau misalkan yang tingkat 3 ya Sensei ya. Itu gimana Sensei kan kita kan lagi sibuk-sibuknya tuh Sensei. Betul. Buat membagi waktunya itu bagaimana Sensei untuk belajar bahasa Jepang? Kalau belajar bahasa Jepang itu tidak mesti harus dalam satu waktu belajar 2 jam gitu-gitu ya. Saya harus ngapalin kosakata, nggak mesti. Kalau belajar 2 jam dirasa tidak efektif ya lebih baik tidak usah. Tapi belajarnya sistemnya dicicil.
Jadi misalnya kan kalau belajar bahasa asing manapun saya rasa semua kosakata ya yang berat ya, kayak mau ngapalin belajar bahasa Inggris pun juga sama kan. Kalau kita nggak bisa kosakata aja kita nggak tahu gimana cara merangkainya kan. Nah bahasa Jepang juga sama, kuncinya itu ada di kosakata. Nah kalau belajar kosakata itu tidak bisa dengan saya karena harus ngapalin sendiri gitu kan. Nah caranya gimana ya, begitu cara belajarnya. Kalau ngapalin kosakata dalam 2 jam saya harus hafal, nggak akan bisa. Tapi caranya itu dicicil. Misalnya saya efektif ngafalin itu kapan? Misalnya pagi hari, ya 10 menit buka, baca, lihat. Nanti 2 jam, 3 jam kemudian kalau senggang dibuka lagi, dibaca lagi. Gak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit aja paling lama. Karena kalau lebih dari 15 menit takutnya jenuh. Matanya jenuh gitu ya. Nah, sepet gitu. Iya, sedikit lagi nggak ngapalin huruf Jepang kan gitu ya, tahu sendiri kan, harus diapalin. Nah seperti itu. Nah terus menerus seperti itu 2 jam 3 jam sekali lihat, 2 jam 3 jam sekali lihat, otomatis mata kita tuh akan terbiasa dan jadi terekam di otaknya akan lebih lama. Itu strateginya. Jadi sama kayak belajar kanji ya Sensei? Iya, kanji juga seperti itu. Jadi Kan ada beberapa pengalaman teman betul. masuk itu Sensei. Kan kalau misalnya udah katakana, hiragana, Iya, kosakata iya. tuh masih semangat. Iya. Terus pas udah dikasih kanji, rada-rada down. Iya. Nah, ya caranya seperti itu. Jadi jangan, supaya untuk membuat tidak downnya ya begitu. Kalau belajar, makanya saya nggak pernah tuh belajar bahasa Jepang tuh full time gitu. Saya mau belajar dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Stres mata saya. Benar Jadi Sensei. sistemnya begitu, dicicil. Kanji juga sama, pokoknya untuk semua itu seperti itu. Supaya nggak jenuh ya mata. Betul Sensei. Kalau terlalu fokus juga nanti gitu ya Sensei ya. Apalagi udah pegang handphone kan sekarang sedikit langsung tengok handphone, buyar semua. Mendingan dicicil. Kalau dicicil kan 15 menit kita bisa off kan, nggak pegang HP sama sekali. Tapi kalau diminta 2 jam nggak pegang HP sama sekali, rasanya hati ini berat sekali. Ada lagi Sensei, kan mungkin dari kita mahasiswa kan agak kebingungan nih Sensei untuk masuk ke program Jepang Sensei. Itu gimana tuh Sensei awal-awalnya gitu untuk daftar gitu? Kalau untuk pendaftaran yang pembelajaran di sini sih sebenarnya tidak masalah ya. Yang agak berat itu kan kalau dari lulusan dari Stikes Cirebon ini kan kita mempersiapkannya untuk ikut program pemerintah nih, ikut program EPA namanya. Nah kalau program EPA ini kan program pemerintah yang menyeleksi juga pemerintah. Jadi itu yang rata-rata banyak daunnya karena satu seleksi pemberkasannya juga lumayan ya. Tapi balik lagi itu semua kita bantu gitu. Saya bantu dan saya sudah terbiasa menangani hal-hal seperti ini gitu ya. Kemudian ada seleksi yang dari pemerintah juga kayak seleksi psikotes, kemudian tes keperawatannya juga ada. Dan yang terberat itu ya medical check up. Kan kesehatan kita nggak pernah ada yang tahu ya gitu, kita merasa sehat tapi ternyata kadang suka terjadi sesuatu gitu ya. Seperti itu sih yang selama ini dikeluhkan sama anak-anak yang banyak gagal itu ya, seperti itu karena medical check up-nya yang tiba-tiba dinyatakan unfit seperti itu. Kalau seperti itu apa ada kesempatan lagi Sensei untuk daftar kembali gitu Sensei? Kalau untuk program EPA ya next tahun berikutnya ya. Tetap ada kesempatannya Sensei ya? Tetap ada, masih bisa. Cuman nunggunya 1 tahun gitu. Misalnya kan lama ya. Iya. Hitung-hitung untuk belajar lagi ya Sensei bahasa Jepangnya Sensei perbanyak lagi. Begitu. Untuk selanjutnya Sensei, kalau misalkan untuk mahasiswa sendiri kan biar ada daya tarik nih Sensei untuk belajar bahasa Jepang Sensei. Ada nggak sih sesuatu yang memang buat mahasiswa itu punya daya tarik untuk belajar bahasa Jepang itu Sensei? Kalau selama ini sih ya, saya tuh mau menginformasikannya tuh yang mengenai ayo mau nggak kerja di Jepang? Kerja di Jepang gajinya gede loh, 25 juta loh. Kamu kalau kerja di Indonesia gajinya berapa gitu kan ya? Yang menjadi daya tarik itu gitu kan, supaya semangat buat belajar bahasa Jepang. Kenapa saya belajar bahasa Jepang? Ya demi untuk mendapatkan nominal gitu. Iya kan, jadi balik lagi di kamarnya nanti ditulis gitu kalau memang ya ada ketertarikan buat berangkat ke Jepang ya, oh saya harus mengumpul atau saya harus punya uang sekian ratus juta di usia sekian gitu. Targetnya begitu. Motivasi ya Sensei. Motivasinya gitu. Bila perlu dicatat di diary ya Sensei. Iya. Harus ke Jepang nih, harus dapat. Jadi nanti kalau ketika lagi motivasi buat belajarnya turun, lihat itu kan jadi oh iya saya harus semangat. Iya Sensei. Termasuk saya Sensei pengen banget yang namanya ke Jepang tuh Sensei, nggak hanya memang karena cuacanya, karena gajinya top. Ya karena pengen gimana sih caranya biar dapat pengalaman di negeri orang gitu Sensei. Jadi nggak hanya stuck di Indonesia saja Sensei. Jadi harus berani mencoba gitu Sensei, seperti itu. Iya.
Ya memang sih banyak orang yang tertarik dengan negara Jepang kan satu ya, negara Jepang punya 4 musim ya, di Indonesia nggak ada tuh, musimnya kan cuma 2 ya. Di sana ada musim gugur, terutama salju kan yang benar-benar pengen dinikmati banget, tapi padahal dingin banget loh. Saya aja nggak kuat gitu ya. Satu ya musim, kemudian tabiatnya orang Jepang ya, karakternya orang Jepang sendiri gitu ya, yang disiplin, kerja keras gitu kan, terus patuh gitu dan lain sebagainya. Makanya kita tuh jadi tertarik gitu, saya mau mencoba hal seperti itu. Tapi justru hal seperti itulah yang harus perlu kalian hati-hati gitu ya. Satu, mengenai musim. Di sana itu kan musimnya berbeda jauh dengan Indonesia. Jadi mungkin nanti pas awal-awal badan juga akan jadi kaget gitu kan, pas terutama pada saat musim dingin ya. Nanti kalau ada yang nggak kuat sama musim dingin tuh suka gatel-gatel atau kulitnya jadi kering kayak gitu nanti ada jadi karena saya seumur hidup tinggal di cuaca yang stabil kan, 28 sampai 32, terus tiba-tiba harus ke cuaca yang ekstrim 0 derajat gitu kan, pasti akan ada perubahan di suhu tubuh di badan ya. Kemudian kalau mengenai ritme kerja orang Jepang ya tetap aja orang Jepang tuh kan disiplin, on time. Ketika dia bilang jam 9 ya berarti jam 9 kurang 15 tuh harus sudah standby gitu kan, yang seperti itu kan. Nah itu juga yang harus diperhatikan sama kita orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan itu. Jadi bener-bener harus on time ya on time kayak gitu, bilang iya ya iya. Iya bener Sensei, harus terbiasa ya Sensei. Kalau di sini mah mungkin iyanya aja gitu ya Sensei. Jadi makanya nanti kan di kita ini kan sudah mendatangkan natif ya, orang Jepang asli untuk mengajar kalian bahasa Jepang gitu. Jadi nanti bukan hanya belajar bahasanya saja yang kita utamakan, tapi juga budaya dan kebiasaan orang Jepang, terutama yang seperti itu, yang kebiasaan on time dan lain sebagainya. Sudah seringnya namanya di berita Sensei harus on time banget. Terus kalau di Jepang juga para pekerja keras semua ya Sensei. Betul. Nah, Sensei, buat tahapan dari belajar bahasa Jepang sampai kita jadi perawat Jepang tuh apa aja sih, Sensei? Jadi nanti setelah jadi kan kalau di sini kan sudah belajar dari di kurikulum kan, jadi nanti pada saat pelatihan itu hanya tinggal pemantapan saja gitu. Nanti pemantapan kurang lebih 4 bulanan lah gitu ya. Terus nanti kita daftar untuk proses yang untuk pendaftaran EPA itu, dan kurang lebih sih sekitar sampai dengan pemberangkatan ya 1 tahun. Kan misalnya nanti kalian daftar di bulan Mei, itu berangkatnya di bulan Mei tahun berikutnya, karena kalau program pemerintah itu kan sudah terjadwal ya. Pendaftaran misalnya sampai dengan bulan Mei, nanti bulan Agustus tuh ada seleksi pemberkasan, kemudian nanti bulan Agustus berarti September itu ada seleksi itu ya, medical check psikotes dan juga tes keperawatan. Nanti setelah itu dinyatakan lolos, wawancara, habis itu medical check up, nanti setelah itu ada proses karantina di Jakarta kurang lebih selama 6 bulan. Tapi pada saat proses karantina itu tenang aja, kalian digaji karena sudah lolos. Jadi nanti kalian dibayar gitu, istilahnya belajar tapi dibayar. Sebulannya 4,5 juta loh. Menarik, fantastis ya Sensei. Padahal cuma di karantina nih Sensei udah menerima gaji. Belajar tapi dibayar. Makan semua free, buku semua free. Itu uang saku untuk kalian. Menarik ya Sensei, ya sangat menarik. 6 bulan setelah itu cus berangkat ke Jepang. Nanti di sana pelatihan lagi, maksudnya persiapan pembelajaran lagi. Nanti setelah itu baru kerja gitu di panti. Jadi bener-bener matang gitu istilahnya pembekalan bahasa kalian, dan juga kan nanti nyampe di Jepang kan nggak mungkin kalian langsung kerja ya, harus lihat situasi dan kondisi dulu Jepang seperti apa, kalau naik kereta gimana caranya, kalau naik bus gimana caranya gitu kan. Nah seperti itu, terbiasa dulu dengan kehidupan seperti itu, baru nanti dipersilakan untuk bekerja. Karena kalau sudah bekerja kan sudah mandiri ya, sudah lepas gitu ya. Baik Sensei, sepertinya menarik sekali ini pembahasan kita mengenai program Jepang ya. Ya Sensei. Ya, gimana nih Sensei, yang misalkan nih mahasiswa kan banyak banget yang namanya pengen berpartisipasi mengenai program Jepang ini Sensei. Cuma mungkin banyak yang terkendala gitu mengenai gimana sih caranya proses belajar bahasa Jepang gitu kan. Kalau misalkan nggak ada lawan mainnya gitu Sensei. Kalau saran dari saya ya, saya tuh banyak sekali melihat dari luar, maksudnya anak-anak yang mau berangkat, yang istilahnya saya mau ke Jepang, saya mau berangkat ke Jepang. Tapi balik lagi, bukan hanya sekedar mau dan bukan hanya sekedar ingin, tapi keinginan itu, tekad itu harus benar-benar bulat 100%.